Yo, salam programan. Saya Iwan Aldiansah dan kali ini kita tidak akan bahas tentang membuat program lagi. Untuk kali ini kita akan bahas bagaimana menganalisa sebuah program. Jadi kita bahasnya dengan disassembler atau debugger. Kita bahas yang debugger dulu ya. Debugger yang versi 16 bit. Di sini ada, kalau di versi 16 bit ada yang saya tahu ada dua, debug.com. Coba kita lihat di sini, debug.com apa .exe ya, kalau nggak salah sebenarnya debug.com ini, tapi kalau di dosbox itu cuma ada exe. Nggak apa-apa. Yang com itu cuma com kalau nggak salah di sini. Sekarang kita coba aja, kita debug suatu program tasem 16 tasem.exe, program yang ke berapa nih, keempat ya kalau salah ya, yang di video keempat apa ya, kelima apa keempat lah. Di sini kalau mau lihat perintah-perintahnya tinggal kasih tanda tanya aja. Di sini ada terlihat beberapa instruksi yang bisa kita gunakan. Ada A, ini untuk assembler, untuk mengassemble gitu ya, mengcompile gitu. Kemudian untuk mengcompare, membandingkan suatu memori dengan beberapa tempat. Terus ada dump untuk melihat isi dari sebuah memori. Kemudian enter untuk masuk ya. Terus untuk fill ini untuk mengganti, kalau misalnya untuk mengganti sebuah lokasi memori. Go untuk pergi. Terus hex untuk melihat nilai hexa. Kemudian input, nah ini untuk hardware ya, kalau kita mau langsung coba hardware ya di sini. Untuk ini load, ini untuk meluat suatu lokasi memori, meluat suatu di lokasi penyimpanan untuk dipindahkan ke lokasi memori. Kemudian move, ini memindahkan, ini name, memberikan nama kalau kita mau simpan file yang sudah kita buat di debug. Kemudian output, ini untuk hardware, ini proses untuk memproses ya, tapi memproses di sini beda dengan yang trace. Di sini kalau proses ini bisa langsung sekali beberapa instruksi gitu ya, kalau trace ini cuma satu instruksi. Kemudian quit untuk keluar, ini register untuk melihat suatu register, ini mencari, ini trace sudah tadi, unassemble. Kemudian ini menulis ya, menulis ke suatu lokasi memori. Kita coba ya, dump, misalnya kita dump, kita melihat suatu lokasi memori, isi dari programnya ini apa. Nah seperti ini lah, ini adalah segmentasi memorinya nih. Ini registernya, nilainya sekian. Ini CS ya, register CS itu 76A, itu register CS nya. Code segment, jadi segmentasi dari instruksi. Kemudian ini adalah offsetnya nih, yang sebelah sini. Segmen dan offset dibatasi oleh tanda titik 2. Kalau di dalam 16 bit ini masih sangat penting diketahui tentang segmen dan offset. Kalau di 32 bit dan 64 bit karena sudah bukan lagi urusannya user, ini udah di cover sama OS nya, jadi nggak perlu lagi ini
bukan nggak ada ya, tapi udah nggak perlu. Terus ini adalah heksanya dari instruksi-instruksi dan data-data yang ada dari file tersebut. Ini heksanya. Salah satu contoh yang sering kita lihat ini adalah CD21. Ini CD21 adalah interrupt 21 ya. Ini opcode dari interrupt 21. Jadi ini tercipta dari opcode suatu instruksi assembler, dari suatu program assembly. Kemudian ini kita lihat di sini adalah stringnya. Jadi kalau misalnya di sini ada data, bisa kelihatan di sini the vocabularies katanya kan. Nah, coba trace dan p ya. Kalau trace bisa satu instruksi juga loh, p misalnya. Nah ini kan cuma satu instruksi, tapi kalau p2, nah berarti kan ini dua instruksi nih, langsung dijalankan dua instruksi. Jadi di sini kita coba dulu, kita lihat setelah suatu instruksi dijalankan di sini ya. Ini ada suatu instruksi yang kita nggak tahu apa, tapi ya dia setelah dijalankan maka AX ini kan harusnya 0 nih. Ini sudah berubah jadi 76A, berarti ini pasti move AX 76A. Kemudian setelahnya program yang akan kita jalankan adalah ini, move DSAX. Nah move DSAX ini kan AX nya 76A, kemudian DS nya 75A, maka nilai DS ini akan berubah jadi 76A di sini, lihat. Nah setelah dijalankan jadi 76A DS nya. Oke. Kemudian ada instruksi move AH9, maka nilai dari AX ini yang tadinya 076A akan berubah jadi 09, yang di sininya 09, di sini jadi 6A, jadi 096A. Kemudian ini, maka dari DX nya 0 nanti akan berubah menjadi DX nya menjadi 12 kalau kita jalankan. Sekarang kita jalankan tapi dengan trace. Nah setelah kita jalankan kan berubah nih, DX nya jadi 12. Jadi kalau misalnya kita mau menjalankan programnya sebanyak 3 kali antara tangan sama sama mulut, enggak sinkron. Saya bilang 4, nulisnya 3. Oke, nah jadi setelah kita jalankan, nah karena ini programnya cuma berhenti di 2 instruksi, karena nggak ada instruksi lagi yang lain, jadi yang diminta 3, karena cuma ada 2 ya udah dia 2. Kalau misalnya ada 3 dia jadi 3 nih, tapi karena cuma ada 2 terakhir lagi, maka dia 2 dan program berakhir dengan normal. Oke, seperti itu ya teman-teman, di debug.exe. Kita sekarang pergi ke turbo debugger biar cepat ya kita ya, karena ini ada beberapa debugger dan disassembler. TD16 tasem.exe. Nah di sini agak lebih nyaman kalau di bagian turbo debugger ya. Kita perbesar dikit, nggak bisa besar-besar banget, ini cuma segini aja. Oke, ini programnya sudah terlihat nih, jelas semua kan, langsung kelihatan. Nah di sini ada beberapa. Nah di sini kalau tadi kan ada langsung nilainya CS ya, CS nya 076A tadi kita ingat kan. Nah di sini nggak ditampilkan 76A, tapi langsung ada di bawah sini ya, nggak ada di sini ya CS nya, nilai CS. Nah di sini CS nya, ini CS nya beda. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi nilai CS nya di sini 44 AD. Ini karena dia di lingkungan yang baru mungkin. Oke, kalau kita lihat di sini ada opcode-nya di sebelah sini. Oh ini bukan opcode, ini adalah sebuah JS data ya, ini datanya nih.
Di sini nilai registernya, ini registernya dan ini nilainya, dan ini adalah flag registernya. Ini carry, zero flag, sign flag, overflow flag, ini parity flag, dan seterusnya. Kemudian ini instruksinya, ini operannya. Jadi kalau misalnya kita menjalankan ini harus dikasih breakpoint dulu di toggle. Kemudian setelah ada seperti ini, baru kita bisa jalankan dengan cara F7 sebenarnya ya. Nah di sini ini kan trace info, ini F7 nih. Kita bisa klik di sini atau pencet di keyboard langsung F7. Ini akan berubah nilainya. Kemudian kalau kita F7 lagi, maka DS nya berubah, nilai AH nya akan berubah setelah ini, dan seterusnya. Kayak kita stop di sini untuk yang versi 16 bit. Saya tidak mau berlama-lama karena waktu kita buat bikin video terbatas. Kemudian kita masuk ke kita masuk ke GDB aja. GDB, di sini masuk ke direktorinya saya dulu ya. CD, kemudian kita GDB, ada zoom, ada program namanya zoom, kita akan analisa itu ya. Jadi ini debugger ya, GNU GDB katanya kan, tapi saya sudah install juga GEF. Jadi ini adalah GEF, ini plugin gitu ya, semacam untuk memudahkan kita untuk menganalisa. Kita pertama kali adalah memberikan breakpointnya itu pada dasarnya semua program itu diawali di label start begini ya, kalau untuk assembly. Tapi kalau di bahasa C itu main, jadi B spasi main. Tapi sebenarnya kita bisa pakai label lain juga bisa. Jadi kita akan mulai, kemudian kita harus run. Nah di sini langsung terlihat ini ada nilai registernya untuk lengkap ini ya. Terus di sebelah sini ada ada RSP dan segala macam. Ini stack, nilai dari stacknya. Kemudian di sini instruksinya yang akan kita jalankan. Jadi tempat yang aktifnya yang warna hijau. Nah, jadi kita akan menjalankan yang ini. Kita jalankan di SI atau NI. NI ini adalah next instruction, kalau SI itu step instruction. Kita jalankan. Nah di sini ada tadi RSI-nya diganti dengan 402006, maka di sini berubah jadi 40226. Yang isinya itu di memori tersebut adalah ini, nilai dari ini. Kemudian kalau kita jalankan lagi yang ini, dia selanjutnya akan ke instruksi yang selanjutnya. Ini untuk yang GDB ya. Untuk melihatnya register tanpa GF itu ya, GEF itu sebenarnya bisa dengan info register IR ya kalau nggak salah. Nah jadi di sini bisa terlihat nih. Oh ini kurang ke samping. Nah ini kan RAX sekian. Jadi tanpa GEF pun sebenarnya bisa dilihat dengan IR. Kemudian kalau untuk yang float point itu IRF. Nah di sini ada
stack dari floatnya dan segala macamnya. Kemudian kita juga bisa melihat isi dari sebuah lokasi memori. Misalnya kita pengen lihat di stack ya, maka kita bisa lihat dengan cara x stacknya rsp. Nah, ini nilai stacknya sekian. Kalau kita tambahkan di sini nilai 4, maka 4 ada 4 di word ini kalau misalnya 1 2 3 4 di word ini besarannya adalah di word. Nah, kalau misalnya kita kepengen dalam bentuk binary, itu T di sini. Nah, ini dalam bentuk binary. Kemudian bisa juga kita melihat isi memori dengan hexdump. Besarannya berapa, misalnya di word kita kepengennya di keyword di word rsp ya, rsp. Nah, ini bisa kita lihat nilainya seperti ini di masing-masing area. Ini area dari rsp itu stack pointer. Kalau kita pengen buka yang di register di segmentasi data, ya kita tinggal perhatikan di mana lokasi data. Lokasi data tuh kalau nggak salah itu berada di 40 2000 ya. Nah, ini kan datanya nih. Ini semua data ada di sini. Kalau misalnya kita ini kan data nggak harus di 402 ya. Sebenarnya bisa juga berubah. Cuma kalau misalnya nggak diubah sama programmer, ini lokasi defaultnya ini ada di 40 2000. Oke, kita lanjut aja ke assembler yang debugger yang selanjutnya, yaitu IDA. Saya di sini pakai yang versi freeware-nya karena saya nggak sanggup kalau mau beli yang ininya ya, berbayarnya itu lumayan tinggi, jutaan. Kalau nggak salah katanya 20 juta. 20 juta kan lumayan ini juga ya. Ini kita masuk ke WSL aja. Ini debuggernya untuk yang ini ya, ya udahlah, nggak ada yang bisa dipakai ya. Kita masuk ke mana ya, yang WS. Bisa nggak nih ke Linux ini ya, WSL. Kalau dari sini bisa nggak? Coba kita buka ya, syukur-syukur kalau bisa deh. Ini masuk ke home ini, dan adanya di my lab. Coba kita ini ada Hello X ini. Coba ini deh, Hello X nya nggak bisa nih. Beda. Ya udah, kita cari yang lain ya. Ini sebenarnya bisa juga nih. Coba aja yang ini DLL. Nggak bisa ya, permisi ini. Yang kita coba cari yang bisa aja. Mana ya yang bisa? Tasem. Nah, ini kan ada nih. Coba yang nih tadi
Nah kan ini bisa binary. Oke. 16 bit. Ini karena programnya 16 bit, jadi kita pakai yang 16 bit. Oke, di sini ada. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini kan masih dalam bentuk angka ya. Ini bisa kita ganti dengan cara kalau salah D ya. Kalau program itu jadikan D. Oh, ini D kalau data C. Ini C. Nah, ini C, kalau C ini merubah menjadi kode. Kalau kita pengen ubah jadi kode, kita cari dulu yang dimana yang bisa jadikan kode. Nah, ini kalau nggak salah nih. Ini apa sih? Oh, ini DLL yang tadi nggak bisa kebuka malah kebuka deh. Aduh, jadinya malahan ini 16 bit. Oke lah. Jadi gini aja nih, ini ada banyak sekali ya, fiturnya banyak sekali. Jadi kalau misalnya kita untuk merubah di sini menjadi data, tinggal pencet D. Kalau mau jadikan dia instruksi, pencet C jadi kode gitu kan. Dan kita tinggal analisa gitu aja nanti. Dan di sini ada apa ya, berupa strukturnya. Nah, ini dalam bentuk heksanya. Grafiknya tuh ada juga sebenarnya, cuma mana ya, lupa saya nggak terbiasa pakai IDA. Ini karena kebutuhan buat bikin konten aja. Dari sini grafnya print flowchart. Nah, di sini. Oke, saya juga kurang mengerti ininya bagaimana ya, saya lupa caranya, tapi ini bisa dibuat buat grafiknya, jadi flowchartnya bisa kelihatan bentuknya seperti apa gitu. Langsung kita masuk ke itu aja ya, ke apa namanya, bagian yang disassembler. Kalau disassembler itu kita bisa coba obj dam aja deh. Sebenarnya nggak usah pakai disassembler yang benar-benar ini. OBJ dam itu kita bisa gunakan misalnya untuk zoom. Nah, ini kan terlihat ada ini kalau misalnya ini terlalu panjang, maka kita jadikan file aja. Kita dengan cara seperti ini, file 1 misalnya namanya ya, file 1. Nah, maka kita tinggal buka aja bisa di Vim ya, atau di Nano, file 1. Jadi lebih enak nih bacanya, bisa ke atas ke bawah. Nah, ini kan ada cek enter 1, lompat enter, langsung ada labelnya lagi. Nah, di sini startnya ini awalnya, ini opcode-nya, ini ini offsetnya, dan di sebelah sini adalah sebelah sini adalah apa, mnemoniknya, instruksinya, ini adalah operannya. Nah, seperti itu. Oke, sekian teman-teman, videonya mungkin udah terlalu panjang, jadi saya cukupkan sampai sini saja. Ini tentang menganalisa program ya. Salam pemrograman.